Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Sun. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung teman-teman nontonnya jam berapa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga mampir dan follow Instagram dan TikTok di @kangsun.id. Oke? To the point guys. Jadi pada video kali ini Kang Sun ingin menjelaskan, ya sesuai yang ada pada judul, kenapa sih sekarang itu UASnya itu enggak take home exam saja gitu kan ya. Kak, kita tuh sudah nyaman, kita tuh sudah sayang, kita tuh sudah kayak sehati banget dengan yang namanya THE ataupun take home exam. Kenapa sih masa registrasi 2022.2 Universitas Terbuka itu merilis bahwa skema ujiannya itu ada 3 opsi yang seperti Kang Sun jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi ada take home exam, ada ujian tatap muka ataupun UTM, sama ada ujian online mata kuliah ataupun UMK. Nah, jadi setelah ditelusuri, mungkin kita flashback dulu ya. Jadi harus teman-teman ketahui, sebelum adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan di seluruh dunia gitu kan ya. Jadi ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka kala itu dari masa ke masa sebelum pandemi adalah UTM, ujian tatap muka. Meskipun dulu namanya bukan UTM ya UAS-UAS aja gitu kan ya. Jadi kalau dulu skemanya tuh 2 hari dalam 2 minggu, hari minggu pertama sama minggu kedua ya. Itu jadi teman-teman harus tahu bahwa UTM itu merupakan ujian, skema ujian yang memang sudah diterapkan dari dulu ya oleh Universitas Terbuka. Nah, teman-teman harus siap-siap nih buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan yang namanya take home exam ataupun THE. Jadi kayaknya kemungkinan besar di masa registrasi semester-semester selanjutnya, di masa registrasi yang mendatang, UTM itu akan ibaratnya menjadi kemungkinan besar ya. Jadi kita segala kemungkinan masih ada, cuman kayaknya nih, jadi kemungkinan besar UTM itu akan terus diselenggarakan, bisa jadi hanya UTM aja gitu kan ya. Nanti mah nggak ada THE, nggak ada UMK gitu kan ya. Jadi full UTM. Jadi harus teman-teman persiapkan sedemikian rupa bagaimana teman-teman membiasakan diri dengan yang namanya UTM. Sebenarnya kalau misal teman-teman perhatikan, sebenarnya UTM itu kan sama aja ya seperti ujian kita di masa-masa SD, SMP, SMA gitu kan ya, pilihan ganda gitu kan ya. Jadi sebenarnya harus sudah biasa karena kita udah terbiasa dengan ujian tatap muka seperti itu dari zaman SD, SMP, SMA gitu kan ya. Bahkan mungkin buat teman-teman yang pernah kuliah di perguruan tinggi lain, ya ujiannya seperti itu gitu kan ya. Jadi alasannya, terus juga saya dapat info ternyata untuk take home exam itu kurang objektif ya dalam mengukur tingkat kemampuan mahasiswa. Karena terbukti pada saat awal-awal THE itu diselenggarakan, teman-teman yang misal udah beberapa semester di UT-nya gitu kan ya, yang dulu biasanya nilainya tuh beragam, misal ada yang A, B, C, D gitu kan, bahkan ada juga yang E. Nah, pada saat THE diselenggarakan, itu marak banget ya, hampir mayoritas mendapatkan nilai sempurna, dalam artian mendapatkan nilai A, semua bagus, IPK-nya juga bagus. Ya karena mungkin memang sistem penilaiannya itu tidak bisa seobjektif seperti kita melaksanakan ujian secara tatap muka ataupun pilihan ganda. Meskipun ya kalau misal menurut saya pribadi, take home exam itu kan soal-soalnya itu berupa esai, uraian, dan mengukur tingkat kayak pola pikir kita, nalar kita terhadap suatu masalah kan. Nggak misal soalnya ini kan nggak kayak misal coba sebutkan 5 anggota tubuh, misalnya kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut, malah nyanyi ya. Nggak seperti itu, tapi kan biasanya coba teman-teman utarakan mengenai fenomena ini gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi, itulah ya dia yang menjadi alasan kenapa UTM harus ada UTM dan ada UMK ya. Kalau misal kita membahas UMK, sebenarnya UMK itu dulu itu digunakan untuk metode pengulangan mata kuliah yang gagal ataupun yang mau diperbaiki di semester sebelumnya. Itu biasanya ujian aja. Jadi kalau sekarang ketentuannya itu, kalau misal teman-teman ada yang nilai yang E ataupun mau diperbaiki gitu kan ya, nah sistemnya tuh harus mengikuti kayak perkuliahannya lagi, baik itu tuntutan TMK-nya gitu kan, dan UASnya juga. Nah kalau dulu ada metode mengulang ujiannya saja, yang namanya itu ujian online gitu kan ya, ujian online mata kuliah registrasi biasanya. Terlebih untuk yang bentrok juga biasanya menggunakan UOMK itu ya. Nah tapi sekarang ini tuh dijadikan salah satu metode UAS gitu kan. Jadi sekarang itu
yang ngulang itu tidak bisa ujian saja tapi harus mengikuti. Meskipun bisa aja sih, cuman memang kita nanti ada tutornya, ada TMK-nya gitu kan ya, tapi ya tetap UAS juga ada seperti itu. Gitu ya teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di komentar saja. Teman-teman, intinya teman-teman itu nanti di saat melaksanakan baik itu take home exam, karena THM udah terbiasa kan ya. Terus kayak UTM atau UMK yang baru, teman-teman baca tata tertib petunjuk gitu kan ya dari sekarang ketentuannya kan. Misal THI itu kan durasinya 12 jam gitu kan ya, uploadnya VDE maksimal 2 MB gitu kan. Teman-teman harus punya catatan tersendiri ya. Terus kayak harus mencatat kode apabila kita ingin mengulang upload jawaban gitu kan. Terus kayak UTM juga itu kan tes tulis ya, harus menyiapkan pensilnya, pulpennya, ataupun kayaknya nggak usah pakai pulpen ya, pensil 2B gitu kan. Harus bersih juga dalam berjalan. Jadi hal-hal sepele seperti itu yang bisa membuat teman-teman mendapatkan nilai sempurna. Kalau misal hal-hal sedetail itu teman-teman abaikan, kayak misal pensilnya asal-asalan, kerjainnya ya udah lingkerin, yang penting mah ngelingkerin, nanti nilainya juga ya takutnya berdampak buruk gitu ya. Jadi teman-teman harus total ya, meskipun ya ibaratnya kan yang namanya ujian itu satu langkah kita untuk menyelesaikan mata kuliah itu kan, daripada kita ngulang lagi, bayar lagi, ribet lagi. Jadi yuk dimaksimalkan dari sekarang, mumpung masih ada jeda waktu ya, bulan Desember kan bentar lagi. Teman-teman yuk dipersiapkan fisiknya, mentalnya gitu kan. Yang kerja coba minta, mungkin kan kalau misal meminta izin dengan baik-baik ya, pihak perusahaan pun pasti akan mendukung kalau misalnya minta izinnya gitu. Pokoknya apapun bisa dikonsultasikan, koordinasikan, dan dikomunikasikan. Baik, Kang Sun pamit. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman. Jaga fisik, jaga badan, jaga uang. Oke, bye-bye. Buat teman-teman yang mau order jaket dan kemeja Cyber University of Indonesia, jaket ada 2 warna, hitam dan biru. Kemeja ada 4 warna, warna army, warna krem, warna marun, dan warna biru. Nah, langsung saja join di grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi, oke? Terima kasih, alma mater juga ada loh.